Oke, coba bayangkan skenario ini. Kamu diberikan izin oleh temanmu untuk memakan dagingnya ketika dia meninggal. Bayangkan pula, ini dunia di mana kanibalisme diperbolehkan oleh masyarakat. Dan justru dilihat sebagai cara untuk menghormati orang yang meninggal. Ditambah lagi, daging yang dimakan bebas dari penyakit. Apakah kamu akan memakannya? Mayoritas dari kalian akan mengatakan tidak. Karena bagi hampir semua orang di peradaban modern, kanibalisme merupakan tindakan yang menjijikkan dan melanggar moral. Tetapi, coba kita lupakan norma sosial untuk sesaat dan melihatnya murni dari segi ilmiah. Apakah memakan daging manusia berbahaya? Atau apakah justru ada keuntungan tersembunyi di baliknya? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Di dunia modern, kanibalisme merupakan suatu hal yang sangat dilarang. Namun, jika kita lihat di dunia binatang, kanibalisme bukanlah suatu hal yang abnormal. Bagi beberapa binatang, kanibalisme hanyalah bagian dari evolusi. Ambil contoh binatang seperti hiu macan pasir, laba-laba black widow, belalang sembah, dan kodok tebu. Mereka semua memakan daging sesama jenisnya. Semua ini adalah mekanisme evolusi yang meningkatkan kemungkinan mereka untuk bertahan hidup. Seperti contoh, hiu macan pasir ketika masih di dalam kandungan akan memakan saudara-saudaranya supaya dirinya dapat tumbuh besar dan tidak dimangsa oleh predator begitu dia lahir. Dan sepanjang sejarah manusia pun, terdapat banyak kejadian di mana kanibalisme terjadi. Kebanyakan akibat keterpaksaan, ketika pilihan yang ada hanyalah memakan daging manusia atau mati kelaparan. Tetapi, kanibalisme sebagai bentuk budaya juga ada. Contohnya, suku Fore dari Papua Nugini yang memakan otak dari anggota keluarganya yang meninggal. Namun justru dari suku inilah kita dapat mengetahui bahayanya memakan manusia. Pada tahun 1950-an, ratusan dari anggota suku ini meninggal setiap tahunnya dari suatu penyakit misterius yang dinamakan kuru. Penyakit ini menyebabkan penderitanya lumpuh, tidak bisa berbicara, dan kehilangan kendali atas emosinya, hingga akhirnya meninggal. Tidak ada yang mengetahui apa penyebabnya. Yang mereka ketahui hanyalah penyakit ini menyerang perempuan dewasa dan anak-anak. Dari petunjuk ini, para peneliti akhirnya menemukan bahwa penyakit kuru timbul dari tradisi pemakaman suku Fore, di mana sebagai bentuk penghormatan, jenazah dari anggota keluarga yang meninggal akan dimasak dan dimakan. Dan siapa kira-kira yang memiliki tugas ini? Ya, para perempuan. Sementara itu, anak-anak juga kadang-kadang diberi cemilan sembari mereka memasak. Para peneliti menemukan bahwa suatu jenis protein yang terdapat di dalam otak bernama prion, jika dikonsumsi, dapat menginfeksi otak dan mempengaruhi protein dalam otak yang kemudian menimbulkan kuru. Namun, apabila kita menghindari bagian tubuh yang mengandung prion, kanibalisme justru memiliki dampak sebaliknya, yaitu mengurangi terjadinya penyebaran penyakit. Memakan individu yang terkena penyakit yang dapat menyebar, dapat menghambat penyebaran mikroba yang membawa penyakit tersebut, karena mikroba tersebut tidak dapat bertahan hidup di dalam perut. Dan dengan memakan satu inang, maka kita dapat mengurangi kesempatan virus untuk bereproduksi. Meskipun demikian, teknologi medis modern juga dapat melakukan hal yang sama, tanpa harus memakan daging manusia. Jadi, apa kesimpulan video ini? I guess kesimpulannya adalah, mengapa kita melakukan dan tidak melakukan sesuatu? Seringkali bukan karena alasan logis, tapi justru karena kita didikte oleh norma-norma yang membuat kita merasa suatu hal itu tidak benar. Tapi dalam hal kanibalisme sih, ya emang nggak benar aja. Jadi jangan melakukannya. Sekian untuk video kali ini. Di antara begitu banyak daging binatang yang ada, daging paling unik apa yang kalian pernah makan? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron, supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar di bawah. Semua link untuk sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.